Nah, kita mau tahu nih, emang Jakarta Selatan masih kekurangan ini ruang terbuka hijau? Kalau Eh, menurut dari catatan Ibu maupun dinas. Lanjut Gus! Selamat siang Bro and Sis, Bapak Ibu. Ini kita dalam tayang podcast Lanjut Gus. Nah, Lanjut Gus ini izin Ibu Kasudin dan juga jajarannya. Di sini sudah hadir Bro and Sis, Ibu Kasudin, Ibu Eli Bu ya. Siapa? Kasudin Jakarta Selatan ya. Jakarta Kasudin Selatan. Pertamanan. Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan. Iya, jadi Bro and Sis ini penting ya. Nanti kita sambil santai, mungkin awal-awal ini silakan Ibu Kasudin memperkenalkan lebih lanjut mengenai apa tupoksinya ya di Kasudin Jakarta Selatan. Monggo Ibu. Siap, terima kasih. Eh, Selamat siang, Bro dan Sis. Iya, sip, mantap. Izin saya memperkenalkan diri. Saya Eli Sugestianingsih. Saya selaku Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan. Tupoksi dari suku dinas Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, salah satunya yaitu menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, kemudian menyiapkan koordinasian pelaksanaan pembangunan, peningkatan pemeliharaan pertamanan, jalur hijau dan kehutanan. Kemudian juga termasuk pengendalian, monitoring, evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pembangunan, peningkatan pertamanan, jalur hijau, kehutanan, termasuk yang dilaksanakan oleh pihak lain. Seperti itu, Pak Agus. Ya. Untuk target kita tahun ini, kita punya kegiatan yang menjadi Di tahun ini ya, 2022 tahun ya. 2022. Nah, kita punya kegiatan termasuk andalan, yaitu pembangunan Taman Maju Bersama. Tahun ini kita ada 4 lokasi, yaitu di TMB Lebak Bulus 3, Lebak Bulus, di TMB Poltangan, Pasar Minggu, TMB Rajai di Pesanggerahan, kemudian TMB Saidi di Pesanggerahan. Nah, insya Allah tahun ini selesai, masih dalam proses pembangunan. Kemudian kita juga ada penataan di pemakaman, yaitu berupa plakatisasi dan pemasangan rumput untuk petak makam. Ya. Ibu Kasudin, saya tertarik ini kalau yang namanya untuk ruang terbuka hijau. Nah, Jakarta Selatan ini kan dikenal banyak pohon-pohon ya, banyak pohon-pohon dan juga mungkin hasil kinerja yang sudah dilakukan oleh Pertamanan Hutan Kota. Nah, kita mau tahu nih, emang Jakarta Selatan masih kekurangan ini ruang terbuka hijau? Kalau menurut dari catatan Ibu maupun dinas. Kalau untuk Jakarta Selatan, kebutuhan ruang terbuka hijau itu kalau untuk lahannya sudah cukup, Pak. Ya, mungkin tinggal sisi pembangunan dan penataan. Jadi kita ada lahan-lahan yang sudah diadakan oleh dinas, ya, untuk kelanjutannya supaya lahan itu berfungsi dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Disitulah kita lakukan pembangunan. Mungkin itu semua masih by proses, Pak. Kita bertahap. Itu. Berarti walaupun dikatakan banyak lahan-lahan yang ada di Jakarta Selatan, tapi tetap harus ditata ya, sama Dinas Pertamanan Hutan Kota ya. Betul. Nah, dari situasi yang sekarang ini, menurut Ibu Kasudin sulit nggak untuk pengelolaan atau penataan tadi? Karena mungkin itu terkait dengan ada warga nih yang nempatin gitu kan,
atau mungkin pada saat mereka kita mintakan supaya bisa memaklumi ya bahwasannya itu mau dipakai untuk ruang terbuka hijau, kira-kira kendalanya gimana ya Ibu Kasudin ya? Kalau di Jakarta Selatan, menurut saya masyarakatnya sudah aware ya Pak akan kebutuhan RTH. Jadi pada saat lahan yang sementara belum terbangun, yang ditempati oleh warga mungkin untuk kegiatan lain, pada saat dikomunikasikan, alhamdulillah mereka memahami Pak. Mereka memahami. Misalkan contoh nih Pak, untuk contoh TMB yang sedang kita bangun nih, TMB Poltangan. TMB Poltangan. Iya, sebelumnya itu digunakan oleh masyarakat sebagai tempat penampungan sampah sementara sih Pak. Sebelum diangkat oleh pihak LH. Itu bank sampah atau bukan sampah buangan aja Pak. Dari warga. Nah, pada saat kita sampaikan melalui FGD ya Pak ya. Jadi pada saat kita mau melakukan pembangunan, kita adakan dulu sosialisasi Pak ke warga sekitar, terkait mulai dari perencanaannya lah Pak. Kita mau buat seperti apa gitu loh. Artinya itu kita mengadop semua kebutuhan dari warga sekitar. Seperti itu Pak. Nah, dan bertepatan lokasi itu sementara digunakan untuk tempat pembuangan sampah. Tapi bukan tempat pembuangan akhir ya Pak. Arti itu untuk sementara aja. Ya. Sementara nanti diangkut lagi ke tempat akhir ya. Betul. Iya. Nah, pada saat kita sampaikan juga gitu loh bahwa lokasi ini akan kita gunakan, akan kita bangun untuk Taman Maju Bersama. Melalui koordinasi, alhamdulillah masyarakat paham. Pihak LH pun paham. Ya akhirnya kita semua berproses Pak, sampai akhirnya sampai detik ini masih proses pembangunan. Jadi Taman Maju Bersama itu sebenarnya milik bersama ya. Betul Pak. Betul. Bukan hanya di komplek atau lingkungan itu ya, tapi dari luar Jakarta Selatan juga bisa ya datang menikmati. Artinya bisa berwisata, bisa melakukan kegiatan mungkin refreshing ya. Iya. Berarti Bu di taman itu semuanya gratis? Gratis Pak. Gratis ya? Gratis. Jadi misalkan ada lapangan untuk main bola bisa dipakai. Kemudian kalau ada misalkan acara-acara camping bisa nggak Bu camping? Berkemah gitu? Jadi gini Pak, pada saat kita mau membuat desain ya kan, nah proses sosialisasi itulah Pak. Kita berkomunikasi dengan warga sekitar. Apa sih yang mereka butuhkan? Kegiatan apa yang akan mereka minta agar kita fasilitasi di Taman Maju Bersama itu Pak. Jadi di RTH itu dulu ya. Iya, baru berdasarkan itu dibangun ya. Betul, misalkan mereka butuh lapangan olahraga, mereka butuh ruang berkumpul, mereka butuh area bermain untuk anak-anak, butuh urban farming. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itulah kita tuangkan dalam konsep dan desain. Kalau ada yang mau ulang tahun, mau hajatan, boleh juga dipakai. Boleh Pak, dipakai. Yang penting dijaga ya, dirawat. Betul, dijaga dan untuk kegiatan yang positif pastinya Pak. Nah ini ada satu lagi Bu, ini terakhir menarik nih, yang masalah pohon-pohon tumbang. Nah itu bukan hanya Jakarta Selatan, ya sebenarnya hampir wilayah DKI ya yang rawan. Nah ini kira-kira warga ini menyampaikannya kemana ya Bu ya, supaya mereka tidak ada khawatir lagi? Oke, kami punya posko Pak untuk laporan pohon tumbang, dan sebetulnya kami sudah sebar tim pelayanan pohon tumbang itu di 10 kecamatan sudah ada Pak. 10 kecamatan sudah ya? Ada. Yang di Jakarta Selatan ya? Iya, masing-masing kecamatan sudah ada untuk penanganannya gitu Pak. Nah saya dengar katanya itu bagi korban yang amit-amit nih kena mobilnya itu tumbang, itu bisa dapat asuransi ya? Ada asuransi. Ada asuransi ya? Ada asuransinya. Jadi pada saat kejadian
nanti dilaporkan semua ke dinas, Pak. Iya. Jadi Bro and Sis ya jangan khawatir ya. Dinas Pertamanan Hutan Kota ya khususnya untuk Sudin Jakarta Selatan ini juga menyiapkan untuk apabila memang ada ganti rugi ya Ibu ya akibat daripada sebagai korban dari pohon yang tumbang. Kemudian Ibu Kasudin nih satu lagi nih, kita juga nanti banyak kegiatan lain. Saya tertarik masalah bibit. Nah kalau warga nih pengen nanam di rumahnya, bibit apa aja ya? Apa bisa bibit cabai atau tomat? Atau ada yang khusus yang disediakan nggak ya Ibu ya? Oke, sampai saat ini pun kita melayani nih Pak. Bila dari sekolah, masyarakat butuh tanaman hias gitu ya. Tanaman hias ya? Tanaman hias dan pohon ya Pak ya. Nah kalau untuk tanaman produktif memang bukan di kami Pak, itu di KPKP Pak. Itu gratis ya Bu ya? Gratis, Nyampainya ya? iya. Iya. Sampaikan aja. Kalau ke kami mungkin kita ada juga ya kebun bibit dengan perbanyakan sendiri Pak, walaupun jenisnya terbatas tapi insya Allah itu juga bermanfaat gitu, Pak. Untuk pohon mungkin nanti dari Sudin bisa sampaikan ke dinas, kita bantu Pak untuk permohonan pohon. Gitu. Jadi Bro and Sis, inilah manfaatnya ya kita ketemu langsung dengan Ibu Kasudin, Ibu Eli ya di Pertamanan Hutan Kota Jakarta Selatan dan jajarannya juga sudah hadir. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Siap Pak, siap. Ini obrolan santai tapi Bro and Sis patut mendapatkan ilmu dan juga tentunya informasi yang update. Untuk itu kami sudahin dulu ya, nanti kita ketemu di podcast Lanjut Gus berikutnya.